Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita belajar, mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan pertanyaan, bisa, dan narasumber pada episode kali ini akan dengan senang hati merespon pertanyaan dari para sahabat. Sahabat, pada episode kali ini kita mau mengulik Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11, diberi judul Mewaspadai Favoritisme, dan bersama dengan kita yang akan menolong kita untuk belajar bersama-sama dengan landasan bacaan Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, yaitu Pendeta Dr. Daniel Kurniawan Listia Budi. Salam jumpa kembali melalui Zoom ini Bapak Pendeta. Halo, salam jumpa lagi. Mengajar hermeneutika di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Bapak Pendeta, kita akan mulai saja program Ngulik Alkitab di episode kali ini dalam doa. Mari silahkan Bapak Pendeta boleh memimpin di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami kembali akan belajar dari sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan menelisik, mengulik lebih dalam narasi kitab suci yang akan kami baca dan kami renungkan. Roh-Mu kiranya memandu kami, hati dan pikiran kami, agar kami dapat menemukan butir-butir bicara rohani, dan kemudian dengan setia membuahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus kami mohon. Amin. Amin. Saya akan membaca untuk kita semua Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, Bapak Pendeta, ini narasi kembali ya, ini cerita kisah ya, diberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya.
Ada apa dengan Yusuf dan saudara-saudaranya ini? Dituliskan di sana di ayat 1, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah Kanaan. Lalu kemudian disebutkan riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dan di ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ini menarik nih Pak Pendeta. Jadi Yusuf lalu kemudian di usia tatkala berumur 17 tahun. 17 tahun, saya nggak tahu pada zaman itu apakah 17 tahun sebagai penanda sesuatu. 17 tahun ini. Lalu kemudian dia menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya, apakah memang berlangsung sudah lama. Dan ini menarik, diberikan penggambaran Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Apakah ini ada semacam hubungan sebab akibat antara kejahatan saudara-saudaranya dan penggambaran Israel lebih mengasihi Yusuf? Israel dalam hal ini ayahnya Yakub, begitu ya Pak Pendeta? Bagaimana ulikan Pak Pendeta? Ya, rasanya ini gaya narator kitab Kejadian yang siklis. Ada perulangan, tapi sekaligus ada penambahan data di perulangan itu. Nah, memang begitu sih narasi kejadian itu begitu. Itu ahli yang banyak nulis tentang kejadian itu namanya Vockelman, orang Belanda. Sangat detail sekali memperhatikan style bagaimana perulangan-perulangan narasi. Nah, intinya ada perulangan favoritisme di sini dengan tambahan data ya. Jadi gini, kalau kita lihat pelaku favoritisme di sini itu kan si Yakub. Nah, di pasal-pasal sebelumnya Yakub itu penerima favoritisme dari pihak ibunya. Jadi kalau kita mundur sebentar, waktu itu Ishak mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub. Gara-gara itu, lalu terjadilah berbagai macam trik, ya kan? Trik dari pihak Yakub dan Ribka untuk mengambil berkat. Lalu hasil dari favoritisme itu adalah jatuhnya berkat ke pihak Yakub. Esau marah dan kemudian bermusuhanlah mereka. Bahwa nanti ada cerita mereka ketemu itu di Kejadian pasal 33. Sebelumnya pasal 32 ada pengalaman rohani dalam diri Yakub dialog. Pasal 33 ketemu, tapi setelah ketemu mereka tidak satu jalan, ya kan? Tangis-tangisan memang, tangis-tangisan, dan kemudian seperti ada semacam rekonsiliasi, seolah-olah ketika mengatakan melihat wajahmu, aku melihat wajah Allah itu ya. Tapi lalu ketika Esau mengajak dia bersamaan, Yakub yang cerdas itu mengatakan alasan, oh jangan ini jalannya lambat. Kami itu lambat karena kan ada perempuan-perempuan, ada anak-anak kecil gitu. Jadi jalanlah dulu, nanti kami susul gitu. Ternyata enggak kan, dia pergi ke arah yang lain. Nah, menurut penelitian para ahli itu menandakan walaupun berrekonsiliasi, tapi ada semacam proteksi dari pihak Yakub. Nah, itu berarti kan belum selesai nih masalah favoritisme itu, karena tidak melahirkan ketuntasan relasi. Nah, yang menarik, lalu ini berulang. Si Yakub itu sekarang menjadi agen yang mengendorse favoritisme ketika dia lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Nah, bedanya narasinya itu ditambah gitu. Jadi elemen-elemen pendukungnya itu ditambah. Kalau sebelumnya itu kan cuman gini, si Ishak itu suka Esau karena Esau itu sering berburu lalu masak enak-enak, ya kan? Kalau kita lihat si Yakub itu karena orang rumahan gitu, di rumah sama ibunya. Hanya gitu aja, tidak ada kualifikasi yang bersifat moral. Tidak terlalu, walaupun Esau digambarkan lebih pemarah begitu ya, lebih katakanlah
Kalau kita pakai istilah itu apa, gampang terstimulan oleh rangsangan-rangsangan dari pihak luar, makanan atau katakanlah kisah tentang adiknya yang begini begitu begitu ya, dia impulsif katakanlah gitulah. Si Yakub tuh lebih apa namanya, perhitungan Lebih ya, tenang. lebih tenang perhitungan. Memang dipakai kata tamim, jadi dia istam, jadi laki-laki yang matang. Tam itu sempurna loh, maksudnya sebenarnya. Jadi dia matang dalam perhitungan, dia bagus dalam postur, mungkin juga ganteng ya, semacam itu. Tidak ada kualifikasi lain-lain kecuali itu, favoritisme pertama. Nah, gelombang kedua ini itu ada. Jadi ada favoritisme dari pihak si Yakub pada anak Yusuf, tapi ada alasan. Alasannya itu kalau di pasal kita ini 37, karena Yusuf lahir di masa tuanya si Yakub. Tapi kalau kita pergi, Bu Pendeta Santi, kita pergi ke bagian sebelumnya, misalnya di pasal 30 lalu 35 ya, itu ada keterangan. Ada keterangan bahwa si Yusuf ini itu anak Yakub dari Rahel. Nah, Rahel itu kan cinta matinya Yakub sebetulnya. Ya. Kalau kita ingat ceritanya itu, dia jatuh cinta pada Rahel, tetapi Laban tidak memberikan Rahel, tetapi memberikan Lea Begitu dulu. saja. Ya, dia kena kibul kan di malam hari, mungkin nggak tahu, gelap-gelap nggak tahu dia tidur sama siapa, pagi-pagi dia tahu tuh Lea gitu. Lalu dia memperkarakan itu, kemudian oke, aku berikan Rahel, tapi kamu kerja lagi 7 tahun. Jadi dia kena kibul di situ. Nah, dan berkali-kali itu cukup jelas bahwa dikatakan Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Alasannya itu fisik loh, matanya lebih bercahaya, begitu kan alasannya. Tapi lalu kayak digambarkan Tuhan tuh kayak belain si Lea dengan cara membuat Lea itu bisa punya anak. Sementara Rachel tuh digambarkan mandul gitu kan. Lalu kan Rachel memberikan Bilha gitu, budaknya untuk dinikahi Yakub, lalu dia punya anak, itu diklaim anaknya Rachel semacam itu ya, tapi sebetulnya anaknya Bilha secara biologis. Nah, baru dia sendiri kemudian eh, hamil dan lahirlah Yusuf. Yang menarik, nama Yusuf itu. Nama Yusuf itu artinya bisa dua, ya. Tuhan menambahkan, gitu. Bisa juga ia berkembang, bertumbuh. Menambahkan apa? Diduga menambahkan, diduga ya, bisa aja apakah dari Rahel yang tidak punya anak menjadi Rahel punya anak, atau nanti setelah anak yang ini, Yosef ini ada anak lagi, gitu. Jadi he increase gitu. Yahweh edit gitu, menambahkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat, lalu dia punya anak lagi di pasal yang ke-35, tapi sangat berat melahirkannya sampai dia meninggal kan. Nah, sebelum meninggal, adiknya si Yusuf ini laki-laki diberi nama Ben-Oni sebetulnya. Ben-Oni itu artinya uh, uh, the son of my sorrow. Jadi anak penderitaanku, anak laki-laki yang merupakan penderitaanku. Nah, oleh si Yakob diganti Benyamin, anak laki-laki dari tangan kananku, diganti gitu. Sebetulnya si ibunya sebelum meninggal itu memberi namanya Ben-Oni. Nah, coba lihat ini. Itu membuat favoritismenya make sense juga dalam hal ini. Karena ini Yusuf, Benyamin waktu itu belum dimunculkan kan ini ya. Yusuf itu adalah anak dari perempuan yang dia sungguh-sungguh cintai, dan dari nama Yusuf itu ada gagasan adanya increasing ya, sesuatu yang berkembang gitu, bahwa Allah menambahkan, entah menambahkan Yusuf sebagai bilangan dari anak-anak Yakub, atau setelah Yusuf masih akan ada lagi satu yang Ben-Oni atau Benyamin itu. Nah, jadi ada narasi gitu ya, yang tidak ada dalam circle favoritisme pertama. Ditambah lagi si anak ini, ya Yusuf ini, itu menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ada kualifikasi moral dari segi dari perspektif pihak saudara-saudaranya. Ya, itu yang tidak ada dalam dalam
favoritisme pertama. Dalam Esau Yakub tidak terlalu jelas bahwa Esau itu jahat gitu kan, enggak. Kalau ini itu jelas gitu bahwa saudara-saudaranya itu memang melakukan hal yang nggak baik. Jadi ada persoalan moral dalam diri yang tidak dikasihi oleh Yakub. Nah, jadi itu Bu Santi, cara Oke. narator Oke. menjelaskan ada repetisi tapi ada penambahan elemen-elemen. Oke. Mengapa favoritisme itu muncul? Jadi ada penyebab mengapa favoritisme itu Ya, muncul. tapi juga Ada terulang, ada perulangan gitu juga. Jadi tegangnya di situ, Bang. ada pengulangan tapi juga Mm-mm. ada elemen baru penyebab Yes, favoritisme exactly. muncul Betul sekali. dan beberapa kualifikasi ada yang tampak kuat begitu ya, bukan sekadar fisik Ya, 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 seperti itu ya, ya. ya, Oke, kita akan lanjut di segmen kedua, namun ya. sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 dengan judul Mewaspadai Favoritisme. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan pertanyaan. Dengan senang hati narasumber kita pada episode kali ini, Bapak Pendeta Daniel Kurniawan Listia Budi, dengan senang hati menjawab pertanyaan dari para sahabat. Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua nih, tentang mewaspadai favoritisme. Di segmen yang pertama, Pak Pendeta sudah menjelaskan begitu ya, penyebab favoritisme. Ada pengulangan, tapi juga ada elemen-elemen penyebab yang memperkuat favoritisme sehingga ini berlanjut dalam kehidupan keturunan Yakub, begitu ya, bersama dengan anak-anaknya, di mana di sini condong kepada Yusuf dan diperkuat bukan sekadar tampilan fisik begitu ya, melainkan juga ada hal yang lain tentang latar belakang Yusuf, anaknya siapa, lalu kemudian dia lahir di masa tua dan ada harapan-harapan sepertinya dari orang tua melalui nama. Kita lanjutkan ya Pak Pendeta, tema judul pada saat ini mewaspadai favoritisme. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi ini makin jelas begitu ya, di hadapan saudara-saudara Yusuf, istilahnya dalam bahasa sekarang, bapak gue kok gini amat gitu, begitu kan ya. Secara terang-terangan gitu menyuruh membuatkan jubah yang maha indah bagi dia di hadapan saudara-saudaranya, dan itu makin ketara ya, membenci Yusuf, tidak mau menyapa ramah. Lalu pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi berturut-turut ini bencinya begitu ya. Dan Yusuf padahal kan di awal udah bilang, dia menceritakan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Artinya Yusuf paham dong ya, saudara-saudaranya tuh gak suka sama dia, bahkan benci ya, tidak mau menyapa dengan ramah. Tapi Yusuf di ayat yang ke-7 ya, dia menceritakan mimpinya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini gitu.
intinya ini mimpinya sepertinya ini mimpi yang kalau dibaca begitu oleh saudara-saudari atau didengar oleh saudara-saudara, ini kayak kamu seolah-olah mau lebih tinggi dari kami begitu. Nah, pertanyaan saya, ini gimana ya? Yusuf ini di usia di sini digambarkan 17 tahun. Makanya saya nggak tahu apa pada saat itu 17 tahun itu udah penanda dewasa, dan di sini Yusuf sepertinya sudah bernalar bahwa saudara-saudaranya tidak suka, dia menceritakan pada ayahnya tentang kejahatan saudaranya. Tapi begitu Yusuf mimpi, lalu coba cerita seperti innocent atau apa ya? Apakah Yusuf sama sekali tidak tahu? Kalau dibilang sama sekali tidak tahu, saudara-saudara benci, rasanya tidak mungkin. Bagaimana ulikan Pak Pendeta? Kalau kita lihat ya, problemnya yang soal jubah itu problemnya disebabkan oleh si Yakub, kan? Favoritisme. Jadi dia hanya membuat jubah maha indah hanya untuk Yusuf. Itu Yakub yang buat perkara itu, bukan Yusufnya. Yusuf baru buat perkara di mimpinya. Jadi kalau kita lihat nih, kita tidak mendapatkan indikasi di awal itu apakah Yusuf itu mengerti saudara-saudara marah pada dia, dalam arti dia lalu bersikap beda gitu. Hanya begini aja kan, dia lapor kepada bapaknya tindakan dari kakak-kakaknya itu, lalu mereka tidak ramah pada dia. Gitu aja kan, narator bilang begitu kan, mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, itu gara-gara lapor, lalu si Yakubnya kemudian memberi jubah maha indah. Nah, ini apakah jubah maha indah ini gara-gara dia melapor? Nah, kita bisa membayangkan ini, karena di dalam narasi itu hanya gitu aja, Yusufnya lapor kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya, ayat yang kedua, lalu ayat 3, Israel, dipakai kata Israel di sini, Yakub lebih mengasihi Yusuf, alasannya lebih ke lahir di masa tua, tidak disebut soal Rachel. Rachel baru disebut di sebelumnya, sudah disebut sebelumnya. Tapi kalau kita mau lihat narasinya kan perulangannya kan mengembang. Nah, ini setelah itu tiba-tiba ada data bahwa si Yakub itu membuat jubah maha indah. Nah, jadi kita kayak disuruh nyusun sendiri gitu. Logika di antara Yusuf itu melapor, Yusuf itu lahir di masa tua, Yakub, Yusuf itu lahir dari rahim perempuan yang dicintai Yakub. Lalu setelah dia menceritakan kejahatan saudara-saudaranya, bapaknya ngasih hadiah. Nah, ini kita diminta nyusun sendiri. Nah, kemudian sikapnya kita tidak tahu juga apakah saudara-saudaranya itu tidak ramah pada Yusuf karena dimarahin bapaknya. Itu kita nggak tahu loh, nggak ada data begitu. Itu kita diminta nyusun sendiri. Jadi kita membayangkan. Yang pasti adalah tidak ramahnya itu gara-gara mereka melihat jubah indah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, lalu mereka benci. Nah, jadi di sini nih kita kayak mau diarahkan oleh narator bahwa gini, bahwa saudara-saudaranya itu berbuat yang tidak baik dan Yusuf melaporkan ke bapaknya, kayaknya itu menjadi sesuatu yang lu tahulah gitu aja. Tetapi perkara yang di atas meja adalah jubah. Gitu. Ya, nah itu yang saya bilang kesalahannya, quote and quote, favoritismenya menjadi berbahaya dari perilaku Yakub bapaknya. Nah, jadi runyamnya adalah Yusufnya mimpi 2 kali itu. Nah, sekali lagi nih, gambaran tentang Yusuf itu peka apa tidak saudara-saudaranya marah sama dia itu cuman indirectly kalimat narator bahwa saudaranya tidak ramah lagi pada dia, membenci dan tidak ramah. Tapi tidak ada indikasi gini, Yusuf menyadari bahwa saudara-saudara, tidak ada. Itu tidak dibuat kalimat yang menjelaskan kesadaran dari pihak Yusuf. Jangan-jangan ini anak polos menjelaskan mimpinya 2 kali. Jangan-jangan dia tidak polos. Kemungkinannya juga begitu, ya kan? Jadi kita sekarang ada paling tidak beberapa kemungkinan. Satu,
Wong sudah tahu dibenci saudara-saudaranya, dalam arti sikapnya nggak ramah, walaupun Yusuf tidak dikatakan mengerti itu, tapi mengalami itu, dia cerita mimpi. Dan mimpinya mengembang itu. Dari bulir padi dan saudara-saudaranya menjadi semesta ini. Itu bayangkan mimpinya universal itu. Itu berarti kan apa, matahari 11 bintang begitu. Bapak ibunya gitu ya, semua sujud menyembah dia. Nah pertanyaannya, ini kesengajaan apa bukan? Kalau kesengajaan, maka jawabannya favoritisme sekarang mengembang menjadi bencana karena Yusuf juga memfoster. Kalau sebelumnya tidak ada mimpi, melulu Yakub, gitu kan? Yakub yang merespon laporan Yusuf itu mengenai saudara lalu dengan cara memberikan jubah. Nah sekarang ini Yusufnya buat gara-gara kayaknya nih, karena dia kemudian menceritakan dua mimpi dua kali. Dan mimpi itu dia ceritakan gitu aja. Kita menduga-duga ini orang ini tidak peka. Saudara-saudara sebel sama dia cerita dua kali begitu. Bapaknya kayaknya lebih menjaga perasaan saudara-saudaranya itu. Bapaknya dengan kalimat mimpi apa mimpimu itu. Itu kan bapaknya negur sebetulnya kan. Tapi itu yang kedua loh. Yang pertama itu dia enak aja itu. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Gitu loh. Langsung gitu. Jadi ada kemungkinan kan, satu dia tidak paham the sense of conflict-nya mengembang, dia nggak paham. Mungkin ya, mungkin. Lalu dia ulangi lagi. Justru karena dia tidak paham, makanya dia mengulangi lagi. Bapaknya yang paham. Wah, ini bahaya nih. Karena bapaknya juga korban favoritisme. Ya kan, dalam arti korban dalam arti lalu mau dibunuh Esau, walaupun dia mungkin pelaku juga dulu itu, ya kan? Ini nggak jelas lagi di siapa aktor, siapa victim dalam hal ini. Tapi bapaknya punya pengalaman lah dengan favoritisme yang mengerikan itu sampai seluruh hidupnya berubah kan. Nah makanya dia menegur, negornya pun halus. Mimpi apa sih kamu ini, apa-apaan? Masuk kami menyembah kamu gitu kira-kira. Dan tidak ada jawaban apapun dari Yusuf. Coba perhatikan, Bu Santi. Yusufnya ketika tegur saudara-saudaranya, ayat yang ke-8, apakah kamu ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Tidak ada respon Yusuf. Yang ada adalah petunjuk dari narator, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya. Lalu dia mimpi lagi pula. Kali ini, ya tadi yang kosmik itu, semesta itu ada langit, macam-macam itu, bapaknya yang menegur, dan dia juga tidak menjawab. Nah, jadi kita menduga apakah ini dia polos, gitu, atau dia mungkin mau menunjukkan lewat mimpi ini bahwa aku tahu sesuatu. Lewat mimpi ini aku akan lebih berkuasa dari kamu, gitu ya. Dan dia tidak peduli dengan kejengkelan orang. Yang penting dia ngomong aja. Nah, kalau dia ngomong aja, menurut saya ya, kalau dia tujuannya polos ya dia ngomong aja memang. Tapi bisa aja kita mencurigai kan, mungkin dia mau memberi sesuatu, informasi sesuatu. Nah, kalau Yusufnya masih kita jaga sebagai yang polos, walaupun dia sengaja memberitahu sesuatu, kan bisa kan? Kalau polos dalam arti tidak sengaja memberitahu sesuatu itu informatif. Nih aku mimpi gini, itu polos. Tapi kalau memberitahu sesuatu artinya pesan itu ada sesuatu loh di balik ceritaku ini. Sadarilah ada sesuatu yang lain di balik ceritaku. Itu dia nggak polos tuh. Dia memainkan konstruk kekuasaan dan katakanlah nubuatan-nubuatan. Tapi kalau kita mau membacanya dari kacamata kritik ideologi, ya, jadi ini berarti gini, naratornya yang mau memainkan sesuatu. Karena naratornya tahu persis kan, ceritanya nantinya itu akan terjadi seperti itu. Akan terjadi seperti itu, mereka akan menyembah Yusuf dan sebagainya. Nah sekarang Yusufnya dibuat tidak omong, tapi mimpinya dibuat sangat jelas. Jadi ini ideologi narator yang mau mengatakan lewat mimpi ini Tuhan itu maha tahu dalam sejarah. Ya seperti yang pernah juga saya katakan ya ke Bu Santi, Deus omniscience. Dan mungkin juga Deus omnipotent, ya maha kuasa dan maha tahu. Nah karena dia tahu, maka dari awal dibeginikan. Nantinya kita tahu bahwa nantinya ya, sumber kemarahan ini
terhadap mimpinya ini, itu memang direncanakan begitu untuk kebaikan pada akhirnya. Tapi nanti itu nggak sekarang. Nah, kita nggak boleh lari jauh-jauh ke sana. Jadi ini kita kayak dibawa narator ke ketegangan tertentu. Jelas sikap pamer seperti itu kan jelek. Ya kan, kalau kita orang Kristen ya, kita belajar tuh jangan meninggikan diri. Tapi Yusuf tidak meninggikan diri kalau Anda bela teori polos. Kalau Anda tidak bela teori polos, ya dia hanya menyampaikan aja suatu pesan, terserahlah. Wong dia tidak jawab masalahnya, kecuali dia merespon. Tapi bahwa setelah dia mimpi yang pertama, dia tahu saudaranya nggak suka. Mimpi yang kedua, dia tahu bapaknya menegur. Nah, jangan-jangan Yusuf ini memang tipenya adalah dibangun dalam ketegangan, kepolosan, dan sebagai corong dari sejarah. Gitu. Dia sendiri dilepaskan dari perkara moral, gitu. Kesannya kalau mau dibuat, karena dia tidak katakanlah dia sekedar menceritakan, seolah-olah kan begitu. Di balik itu yang mau dibangun oleh narator adalah Tuhan bekerja loh lewat jalinan-jalinan ini, lewat mimpi yang ditunjukkan dan lewat kebencianmu itu yang nanti menghasilkan kecelakaan untuk saudaramu dan lalu menjadi kebaikan pada akhirnya. Itu rangkaian dari what so called providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Kira-kira titik tegangnya gitu nih. Tapi itu nanti ya sekarang ya kita masih jagal-jagal dulu nih orang ini gimana sih gitu kira-kira. Antara apakah polos atau sebetulnya sedang mengetahui sesuatu begitu. Ya, atau dia dan diam-diam senang. Dalam polosnya dia menjadi alat dari teologi narator. Sovereignty of God gitu, kedaulatan Allah. Kedaulatan gitu. Allah itu. Jadi yang tidak terlalu Yusufnya, penting pada tokohnya. Yusufnya ya. Yang polos itu tokoh Yusufnya, tetapi yang memainkan tokoh Yusuf itu naratornya yang nggak polos. Karena dia sudah menyusun cerita dan endingnya seperti apa karena mau menunjukkan kedaulatan Allah. Betul. Itu. Begitu. Karena kalau dalam narasi, pendekatan kritik narasi itu gini Bu Santi, the narrator itu omniscience, maha tahu dia. Dia maha tahu. Dia menceritakan itu sebagai pihak yang maha tahu. Nah, tokohnya tidak boleh kalau tidak dikatakan A gitu ya, jangan dibayangkan pasti A. Kita harus membuka peluang bisa A, bisa tidak gitu. Jadi apakah Yusuf tahu itu menyakiti? Logikanya ya, tapi tidak ada reaksi, ya kan, dari dia. Makanya dia cerita kedua kali. Nah, kenapa dia cerita kedua kali? Apakah polos atau dia itu sudah corong dari ini loh, lihat Tuhan itu bisa mengatur hidup orang begitu pada diberi informasi dari awal. Dan justru kejengkelanmu, kebencianmu itulah sarana dari terciptanya providentia Dei belakangan. Nah, jadi tapi tokohnya polos-polos saja. Nah, jadi siapa yang nggak polos di sini? Jangan-jangan naratornya. Itu kira-kira. Narator yang sudah punya ideologi tertentu, tujuan tertentu gitu. Juga. Persis, ya? Ya. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab
pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 37 ayat 1-11 dengan judul Mewaspadai Favoritisme. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak para sahabat boleh mengirimkan tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kurniawan Listia Budi. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini, di segmen penutup. Ya. Betapapun ya di hadapan saudara-saudaranya Yusuf menjengkelkan. Kita mau sebutkah kesan, apakah Yusuf polos atau bagaimana? Ya intinya menjengkelkan. Ya, saya bisa paham begitu. Menjengkelkan. Ini apa sama sekali nggak nalar, apa sama sekali begitu ya. Udah tahu nggak, bahkan nggak disapa dengan ramah. Ya, namun lalu kemudian kenapa lalu kemudian eskalasinya bertambah begitu? Dari yang di awal memang kan Yusuf memberitahukan kejahatan, tapi kan tidak terlalu disebut sebetulnya kejahatan apa. Apakah langsung mengenai Yusuf, kan tidak sebut. Tapi ketika dituliskan ketika ayahnya Yusuf, dalam hal ini Yakub Israel, memberikan jubah, nampak mereka tidak ramah. Lalu kemudian ketika Yakub menceritakan mimpi, Yusuf menceritakan mimpinya, makin bertambah ketidaksukaannya, eskalasinya bertambah, makin iri. Kalau iri itu kan belum terwujud, belum apa maksudnya. Ini kok bisa eskalasinya bertambah begitu? Maksudnya apakah boleh dibilang itu kan baru mimpi begitu? Mimpi itu kan suka-suka aja. Kok bisa eskalasi ketidaksukaan makin bertambah, bisa membuat orang tuh bisa enggak nalar gitu sama sekali, lalu kemudian bahkan bertambah menjadi iri gitu. Gimana ulikan Pak Pendeta? Coba saya tanya dulu ke Bu Santi ya. Menurut Bu Santi, kira-kira saudara-saudaranya itu pengen nggak jadi yang difavoritkan oleh bapaknya? Kira-kira? Nggak ingin, minimal jubahnya dibagi bersama lah. Artinya mereka kan bukan gini. Jangan ada favoritisme. Tapi barangkali, loh, kok terjadi pada Yusuf? Misalnya itu terjadi pada Ruben, Simeon, Naftali, Gad, Asher. Kira-kira orang-orang yang saya sebut namanya ini seneng nggak kalau dia jadi favoritisme bapaknya? Seneng kan? Kira-kira ya. Jika itu benar, maka masalahnya itu bukan pada soal keadilan. Masalahnya itu pada why not me? Why not me? Mengapa bukan aku yang mengalami posisi Yusuf itu? Nah, di sini kita bisa membangun suatu pendekatan tertentu. Kalau memang setuju begitu ya. Kecuali Bu Santi membayangkan orang-orang ini, Saudara Yusuf itu adalah orang-orang yang berjuang atas nama egalitarianisme, keadilan yang distributif, yang keadilan yang mau pakai istilah kontekstual, whatever. Enggak. Mereka marah itu karena memang ada fakta favoritisme yang dialami oleh Yusuf dengan segala macam alasan. Tadi anaknya Rachel, lahir di hari tuanya, gitu-gitu ya. Lapor ke bapaknya, macam-macam ya. Sehingga bapaknya lalu memberikan jubah dan mengasihi Yusuf lebih. Nah, realitas menjadi yang difavoritkan oleh ayah, itu kan kita bisa bayangkan diingini juga tuh oleh saudara-saudaranya. Nah, masalahnya kan terjadinya bukan pada mereka, pada Yusuf, dan orang ini 2 kali mimpi pula. Ya semakin menjengkelkan, tapi juga semakin memikat dalam arti ingin seperti Yusuf gitu. Karena mimpinya itu kekuasaan kan, hormat dan kekuasaan. Jadi coba bayangkan, di sini isunya lalu menjadi ingin seperti Yusuf, yang yakni difavoritkan bapaknya. Ingin seperti Yusuf yang berkuasa dan bukan yang dikuasai. Maka mereka kan bilang, memang kami akan menyembah kamu. Itu di situ kan isunya isu power itu. Ya kan? Jadi kalau kita membacanya, saya coba agak tekuk sedikit kepada isu ini, maka kita bisa mengerti kenapa mereka itu iri, yang Ibu Santi bilang, marah, dan nantinya mereka tega melenyapkan adiknya. Ya,
Kenapa bisa begitu? Nah, ini saya harus berhutang pada seorang ahli. Dia filosof, etnolog, dan teolog dari Prancis. Beberapa tahun lalu meninggal. Dia umur panjang. Namanya René Girard. Girard ini tuh meneliti teks-teks kuno, teks-teks Yunani, teks-teks Latin, itu juga teks Alkitab, untuk mencari tahu eh, mengapa ada kemarahan, balas dendam, darah. Mengapa ritual itu kok harus ada darahnya? Kenapa orang bisa menjadi pembunuh bagi sesamanya? Bagaimana mengatasi balas dendam? Bagaimana dengan kambing hitam? Itu dia teliti. Terkenal sekali René Girard. Dan dalam penelitiannya banyak berguna untuk membuat kita memahami berbagai macam soal sistem korban, soal kemarahan, soal kejahatan, soal balas dendam, soal kemudian pengorbanan Kristus, segala macam. Itu memuncaknya di sana sih, Girard. Nah, dalam teori Girard itu dia mengatakan begini, the angry man is the blind man. Jadi orang marah itu buta. Jadi orang kalau marah itu kan, coba lihat fenomena-fenomena di tempat-tempat di mana kemarahan harusnya ditekan, kesantunan lebih mengemuka, harmoni lebih mengemuka, padahal orang marah pada sesuatu hal ditahan, lalu meledak. Ketika meledak, dia bisa mata gelap toh membunuhin orang-orang dekatnya. Tak, gitu. Setelah mati semua, dia menyesal setengah mati. Kalau ditanya, dia bilang kilaf gitu. Ada bilang setan lewat lah, gelap mata lah, whatever. Tapi kalau dia merasa, loh kok bisa ya aku melakukan seperti itu. Nah, itu karena kata Girard, the angry man is the blind man. Jadi orang yang marah itu buta, bahkan pada kemarahannya sendiri. Dia menganggap tindakan dia itu benar. Ketika dia marah, iri, macam-macam itu, lalu melakukan kekerasan, itu dia menganggap logis itu. Oh. Karena dia tuh buta pada kemarahannya sendiri. Jadi tidak bertanya lagi mengapa ya marah gitu ya? Dia karena bukan tidak bertanya mengapa dia marah. Dia tidak mempersoalkan kemarahannya. Jadi dia marah-marah aja. Gitu. Pantas saja dia marah begitu. Ya gitu. Dia tidak bisa melihat kemarahannya sendiri. Karena diliputi oleh kemarahannya itu. Nah, ini istilahnya agak bersayap. Tapi kira-kira mengerti ya, maksudnya kalau orang marah itu karena sudah dikuasai oleh kemarahan. Ya. Maka kata Girard, nasihat-nasihat baik itu tidak bisa. Orang kalau lagi marah itu, Anda kasih nasihat ayat Alkitab apapun, nyanyiin lagu apapun, dia marah aja sampai menuntaskan kemarahannya baru. Maka teorinya kan harus ada kekuatan lebih tinggi, lebih kuat yang mencegah dia melakukan kejahatan. Hukum misalnya, atau orang lain yang lebih kuat, atau penjara, atau apa, sehingga lalu tertahan kemarahannya. Nah, kalau dalam ritual itu tersimpan, lalu nanti munculnya dalam ritual korban yang berdarah. Jadi kalau ada hewan yang dikorbankan berdarah-darah, itu soalnya itu adalah kumulasi dari kemarahan kolektif yang dituangkan ke salah satu benda tertentu, yang ketika dituangkan sampai bendanya mati dan berdarah-darah, maka kemarahannya turun. Nah, gitu teorinya. Ya. Tapi oke lah. Potongan dari teori itu mengenai iri hati dan kemarahan bisa sampai mengerikan, terutama ketika itu terjadi pada orang yang bagi mereka hebat, ya. Adiknya ini kan hebat nih, punya mimpi kayak gitu, ya kan? Hebat karena difavoritkan ayahnya, ya, dan punya mimpi kayak gitu. Itu ada namanya. Menurut teori Girard, ini namanya mimetic desire. Jadi hasrat mimesis. Mimesis itu dari kata mime, ya, meniru, keinginan meniru. Nah, rumusnya gini. Nah, ini panjang lebar sih teorinya, tapi kalau mau diringkaskan ya, kira-kira begini. Ketika ada pihak yang diidolakan bertemu dengan pihak yang mengidolakan, maka pihak yang mengidolakan melihat sesuatu yang ada dalam diri pihak yang diidolakan. Sesuatu itu kita bilang being, kita bilang gitu ya, being, keberadaan. Nah, orang yang mengidolakan tidak bisa memiliki being itu. Dia hanya bisa mengingini saja. Dia mengingini
tapi tidak bisa memiliki. Bayangkan aja. Maka ia memuja sekaligus membenci. Memuja karena dia kagum. Membenci karena dia tidak bisa Tidak seperti si orang yang dia idolakan yang punya being itu. Jangan heran kalau kemudian pihak yang mengidolakan itu ada love-hate relationship inward dalam dirinya. Dia memuja tapi jengkel. Itu gampang ketahuannya. Ketahuannya begini. Kalau kita pengen seperti seseorang yang kita kagumi, ya, seseorang itu begitu memukau. Kita mengagumi, tapi sebetulnya dalam hati kita memusuhi dia. Karena kita tidak bisa seperti dia. Tapi kita terpesona sama dia. Nah, kita tahunya kalau itu mimesis adalah kalau orang ini mengalami permasalahan, kecelakaan, atau persoalan. Ya, katakanlah kalau misalnya dia tiba-tiba sakit gitu ya, kemudian stroke misalnya gitu ya. Itu kita dalam hati, di mulut kita bilang, aduh kasihan orang kita idolakan. Dalam hati syukurin loh gitu. Sampai gitu, jahat ya. Dan kalau sampai orang ini mengalami kecelakaan, kita tuh ya campur gitu. Ada yang, aduh kok kasihan sekali idolaku, tapi ya kena loh gitu. Karena aku nggak bisa seperti kamu gitu. Nah ini satu arah. Yang jadi bahaya adalah kalau pihak yang diidolai itu tahu bahwa ada orang yang mengidolakan dia tapi tidak bisa seperti dia, sehingga memuja dan membenci dia karena dia punya being. Lalu orang yang menjadi idola ini mempertahankan beingnya. Gitu. Jadi mereka bersama-sama, baik yang mengidolakan maupun yang diidolakan, mengingini hal yang sama, being itu. Lalu terjadilah permusuhan di antara mereka berdua. Relasinya itu guru dan murid, tetapi sekaligus hero dan rival. Ya, bisa bayangkan, double seperti ini. Guru dan murid, guru diidolakan murid, murid pengen seperti guru, tapi guru adalah model, tapi juga rival, musuh, karena nggak bisa ditiru. Gitu. Nah, inilah relasi yang membuat banyak kekerasan terjadi. Saya menggunakan lensa ini dan lalu mencoba menerapkannya ke pola relasi Yusuf dan saudara-saudara itu masuk. Dalam hal tertentu ya, masuk. Jadi saudara-saudara itu mengidolakan Yusuf sebetulnya. Dalam arti pengen seperti Yusuf. Apa itu? Disukai bapaknya. Apa itu? Punya jubah. Apa itu? Berkuasa. Ya kan? Ditunduk bintang-bintang, padi-padi. Tapi tidak bisa. Maka marah. Iri, marah, tapi kagum. Nah itu hasilnya kekerasan loh. Kekerasan. Ini kisah ini luar biasa. Kisah ini luar biasa. Dan menarik tadi itu. Pak Pendeta udah bilang yang diidolakan ketika tahu ya, menikmati dan mempertahankannya, itu juga bahaya. Itu bahaya. Makanya kalau kita di posisi diidolakan, kita harus memutus ini. Caranya adalah jangan mengingini yang diingini orang yang mengidolakan Anda. Tadi yang diingini kan beingnya kan, ya kan? Misalnya mahasiswa lihat saya, dosen, itu mereka ingini apa? Gitu. Misalnya ya, yang mereka ingini sebetulnya adalah kehidupan elitnya. Dosen kan relatif elit lah, ngurusinya ya paper, jurnal, ya kan ketemu mahasiswa dihormati, mari Pak, gitu ya, diundang ceramah di mana-mana, khotbah, ya kan, tangannya bersih kan. Urusannya paper, tanda tangan, macam-macam. Nah, mahasiswa ini yang bergulat dengan kehidupan sehari-hari di kos, makan susah, macam-macam, ya, harus dituntut belajar, nilai bagus, itu lihat, gitu ya. Itu lihat dosennya, wah, enak sekali. Dia nggak tahu pergumulan si dosen memang sih, nggak perlu tahu. Yang penting dia kagum aja gitu. Wah, satu ranah kehidupan yang begitu elit ya, anggun, ada kuasanya juga mungkin ya, dan disukai, favorit misalnya gitu ya, dipuja gitu ya. Nah kalau si dosennya itu tahu, oh itu aku digitukan, dan lalu dia juga menyukai ini dan mempertahankannya, lalu seperti godain gitu, seperti mempertahankan ini, maka sebetulnya yang mahasiswa dan dosen mengingini hal yang sama. Yes, betul. Itu yang buat kekerasan, iya. Makanya jangan mengingini hal yang sama. Bahwa ada satu pihak mengingini seperti Anda, itu bukan urusan Anda, dalam arti itu dia aja gitu. Tapi supaya tidak jadi kekerasan, Anda harus mengatur satu dirimu sendiri ya, supaya tidak masuk ke dalam lingkaran mimetik itu. Dan baik juga kalau misalnya
ada kesempatan bicara atau bertemu, membangun kehidupan bersama dengan orang-orang ini, supaya mereka tahu yang kamu ingin dariku itu hati-hati, karena bisa saja itu menjadikan kamu menjadi memusuhi dan mengidolakanku. Aku manusia biasa, yang kamu ingini ya saya bisa mengerti, tapi jangan sampai itu menjadi alat untuk membuat kamu mengidolakan sambil memusuhiku. Nah, dengan bicara seperti ini kan, oh kok paham ya, dia mengerti. Lain loh, lain. Kalau enggak, coba lihat para artis tuh. Ada artis tertentu yang dibunuh penggemarnya kan. Ya, betul. Ya itu kenapa? Kenapa? Ya itu hero dan rival. Gitu. Apakah betul si penggemarnya membunuh itu benci dia? Ya benci cinta, cinta karena Banyak kali malah mengidolakan, benci penggemar karena nggak bisa. beratnya malah. Ya. Iya, itu makanya dari pihak si yang mengidolakan perlu dicerahi. Orang yang diidolakan harus tahu diri. Jangan sampai kemudian sengaja kayak ngiming-ngimingin gitu loh. Wah, ini lihat nih, enak loh jadi dosen gini, kamu berita jemaat biasa, aku dosen lebih. Waduh, Anda buat perkara itu. Buat perkara. Oh, aku di sinode, kamu berita biasa kan? Oh, aku di Yayasan Komunikasi GKI Elito. Masalah itu. Nah, gitu-gitu Bu Santi. Kita harus hati-hati supaya tidak terjadi. Setiap orang tuh punya godaan gitu untuk melihat satu pihak lebih tinggi, kita Lebih ingin tiru favorit, nggak bisa, ya itu bisa menghasilkan kekerasan. Nah, ini teori Mengingini dan aku Jiran. ingin mencapai begitu. Siapapun kita bisa Ya. dikenai oleh Bisa. hasrat. Aku ingin mencapai dan aku tidak bisa. Aku meniru, mengidolakan, tidak bisa. Aku membenci dia sambil mencintai dia. Gitu. Mencintainya cinta aneh nih. Cinta mengidolakan, memfavoritkan dia, tapi mengharapkan kehancurannya dia juga campur jadi satu. Gitu. Ya. Bisa paham Jadi, ya Bu Santi ya? bisa paham. Ya. Bisa paham. Jadi lewat narasi ini kita diajak juga untuk bercermin, mawas pada pada hasrat. Yes, betul. Ya, pada hasrat kita ingin menjadi yang difavoritkan, terfavoritkan. Iya. Itu akan justru membawa kita kepada malapetaka. Retak relasi kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Ya, tentu. Pak Pendeta. Ya. Dan sahabat, ketika tayangan ini memberikan berkat, menjadi berkat bagi para sahabat, menggugah para sahabat, mengajak kita untuk belajar bersama, memeriksa hidup kita bersama, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol subscribe agar mendapatkan update tayangan dari YKB GKI TV. Pak Pendeta Daniel Kurniawan Listia Budi, terima kasih sudah bersama mencerahkan kita. Kita mau menutup episode ini dalam doa. Mari silakan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Ya, mari saudara-saudara semua kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon pikiran yang jernih, niat hati yang baik, serta kemampuan untuk menguasai diri ketika terjadi banyak hal yang kami ingini dalam hidup, yang dapat membawa kami menjadi membenci. Kami mohon Tuhan memberikan penguasaan diri yang baik bagi kami, untuk tidak menggoda sesama kami perihal capaian-capaian kami. Karena hal-hal itulah yang dapat merusak relasi kami satu sama lain. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dan juga ayahnya Yakub yang menyikapi ketegangan pertumbuhan para putranya ini kiranya membuat kami waspada. Waspada melihat diri kami sendiri, relasi kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bergereja, dalam berpelayanan. Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami untuk membuahkan perenungan sabda, madu dari firman yang kami boleh bersama-sama temukan menjadi butir-butir, langkah-langkah, dan buah-buah perdamaian. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus. Amin. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.